الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Disiarkan dari Grogol Limo Depok AM 675 kHz Siar Tauhid Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar radio Syaitan dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini insyaallah kami hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk menyajikan kajian dari pembahasan tema Ramadan Momentum Pembersihan Hati dan Jiwa bersama Al-Ustaz Sahal Abu Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Sahal Abu Abdullah Hafizahullah Ta'ala telah hadir di studio Radio Syaitan untuk melanjutkan kajian ini. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama lanjutan dari kajian ini. Kepada Al-Ustaz Sahal Abu Abdullah Hafizahullah Ta'ala kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa kembali para pendengar Radio Syar Tauhid yang kami muliakan dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Di sore hari menjelang buka puasa waktu Indonesia Barat ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita dalam tema Ramadan Momentum Pembersihan Jiwa dan Hati yang kita ambil dari kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak yang berjudul Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Ya, akan kita sebutkan kaidah-kaidah, konsep-konsep yang diperlukan dan dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam upaya pembentukan dan pembersihan jiwa dan hatinya. Pada pertemuan yang lalu, jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, telah kita sebutkan bagaimana urgensi dan pentingnya penampilan, keindahan, dan kebersihan batin yang dikemas dalam bentuk akhlak yang mulia, keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmu yang bermanfaat. Telah kita sebutkan bahwasanya inilah penampilan batin, inilah kebersihan hati, jiwa, akhlak, keimanan, ilmu agama, itulah yang akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba di kemudian hari kelak. Telah kita sebutkan pula bagaimana kisah Anas bin Malik
dan sahabat yang mulia yang bernama Julaibib pada pertemuan yang lalu, yang menunjukkan dan memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwa penampilan batin itulah yang harus kita dahulukan, yang harus lebih kita perhatikan dalam kehidupan kita di dunia ini. Oleh sebab itulah, sebelum melangkah dalam pembahasan kitab ini, ada baiknya kita akan menyebutkan pula pembagian hati, agar kemudian kita mengetahui saya ini hatinya pada bagian yang keberapa, jenis hati yang saya miliki itu yang bagaimana. Karena disebutkan oleh para ulama, di antara salah satu organ tubuh yang kecil yang dimiliki oleh manusia, akan tetapi memiliki peranan yang begitu besar, pengaruh yang begitu dahsyat untuk keselamatan kehidupan dia di dunia dan akhirat, adalah hati. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuhnya kita, dalam jasadnya kita ini terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika segumpal daging yang berada di tubuh kita tersebut, yang berada di jasad kita tersebut baik, maka akan baik pula lah seluruh anggota tubuh yang lainnya. Subhanallah, diperhatikan baik-baik. Kata Nabi, jika segumpal daging ini baik, maka akan baik pula seluruh anggota tubuh yang lainnya. Untuk menunjukkan betapa segumpal daging ini memiliki peranan yang begitu penting dalam kehidupan seorang hamba. Wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan segumpal daging tersebut rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota tubuh yang lainnya. Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa segumpal daging tersebut adalah hati. Subhanallah. Ini jamaah sekalian, pendengar setia Radio Syiar Tauhid dimanapun berada yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ayat-ayat yang telah lalu bersama kita, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah lewat bersama kita, semuanya memberikan pelajaran dan keterangan kepada kita semuanya akan arti penting kebersihan dan pensucian hati dan jiwanya kita. Kembali bahwa hati itu disebutkan oleh para ulama jenisnya ada 3. Ini biar kita tahu. Sengaja kita sebutkan agar kita tahu posisi hati kita itu yang bagaimana. Jenis hatinya kita itu yang bagaimana. Yang pertama, kata para ulama, dari jenis hati tersebut al-qalbu as-salim, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang selamat. Ini yang pertama, alladzi salima sahibahu minal wuqu' fi syubhat wasyahawat wastaqama ala amrillah, waqtada bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Gimana sih bentuk dari hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang hidup tersebut? Gimana bentuknya? Gimana cirinya? Kata para ulama, yaitu hati yang kemudian membuat pemiliknya tersebut selamat, terbebaskan dari bentuk syubhat, kerancuan dalam beragama, wasyahawat, dan selamat dari hawa nafsu. Pemilik hati yang selamat ini, pemilik hati yang bersih ini, selamat dia, tidak terjatuh dalam syubhat, kerancuan, kesamaran. Demikian pula tidak terjatuh dalam kubangan syahwat, hawa nafsu.
Kemudian dia senantiasa istiqomah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di atas apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun senantiasa berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian, jenis hati inilah yang akan kemudian memberikan kemanfaatan bagi hamba tersebut dalam kehidupan dunia dan terlebih lagi dalam kehidupan akhirat kelak. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yaitu hari kiamat, yang tidak ada lagi guna dari harta dan anak-anak. Harta yang dahulu kita bangga-banggakan, yang kita kumpulkan kemudian kita elu-elukan, bangga-banggakan di hadapan manusia. Anak keturunan kita yang begitu kita bangga-banggakan di hadapan manusia, di hari itu, di hari kiamat, tidak lagi bisa memberikan kemanfaatan pada dirinya kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali orang-orang yang bertemu dan menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Subhanallah, inilah yang akan memberikan kemanfaatan di hari tak kala hamba tersebut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Tidak lagi berguna anak-anak kita, tidak lagi berguna pangkat, jabatan dan hartanya kita. Yang berguna di saat itu adalah hati orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat. Selamat dari noda-noda kesyirikan, selamat dari berbagai macam syubhat dan syahwat, selamat dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Dan disebutkan oleh para ulama, di antara sifat-sifat hati yang selamat tersebut, yang pertama sifatnya mutmainnun, senantiasa terasa tenang. Hati yang selamat, hati yang bersih, di antara ciri dan sifatnya mutmainnun, senantiasa tenang dia. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati mereka senantiasa tenang, merasakan kenyamanan tak kalah mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tak kalah mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati ini akan menjadi tenang. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian dilanda gundah gulana, ada problem yang dia hadapi, maka coba dengan tips ini, basahi lisannya kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah hatinya kita, jiwanya kita dilanda dengan kesedihan, maka mari tenangkan jiwa dan hati tersebut dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Basahi lisannya kita dengan berzikir kepada Allah, karena Allah sudah menyebutkan di dalam ayat ini, Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah wahai para hambaku, hanya dengan berzikir, mengingat kepadaku, maka sungguh hati itu akan menjadi tenang. Naam. Kemudian di antara sifatnya kata para ulama, sakinatun, alaihi sakinatun, dia pun merasakan ketentraman,
sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Fath ayat keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketentraman, ketenangan, kenyamanan pada hati-hati orang yang beriman. Subhanallah. Ya. Hati yang selamat, hati yang bersih, itu tidaklah akan didapatkan kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan dialah Allah Rabbul Alamin yang menurunkan as-sakinah. Dialah Allah Rabbul Alamin yang menurunkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan ke dalam hati-hati orang yang beriman, orang-orang mukmin dan mukminah. Dalam rangka apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar semakin bertambah keimanan mereka, agar terus bertambah dan meningkat keimanan yang berada di dalam hati mereka. Ya. Kemudian di antara sifat hati yang selamat tersebut, ya, hati yang bersih tersebut, ya, al-qalbu as-salim layyinun, ya, layyin, ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 23, ya. Layyin, hati yang layyin, artinya ringan, ya, tidak keras, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah yahdi bihi may yasha. Ya. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan. Allah turunkan dalam bentuk Al-Qur'anul Karim, kitab, ya, yang kesemuanya itu memiliki kesamaan, kemiripan, ya. Dan akan bergetar hati-hati orang yang takut dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka membaca Al-Qur'anul Karim tersebut, akan bergetar hati-hati mereka, ya, akan bergetar dan merinding kulit-kulit mereka. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian, ya, kulit dan hati-hati mereka tersebut akan menjadi lembut, menjadi tenang ketika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Sekali lagi di antaranya apa tadi? Layyinun, ya, betul-betul lembut, tidak keras hatinya. Itulah tanda dari hati yang selamat, hati yang bersih. Kemudian di antara sifat dari hati yang bersih tersebut, hati yang selamat tersebut, al-qalbus salim, kata para ulama, khashi'un, ya, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hadid ayat 16. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lil ladzina amanu, belumkah datang waktunya, lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk hati-hati mereka itu tunduk, ya, patuh ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sifat tanda dari hati yang bersih, qalbus salim. Apa itu? Khasyi'un, tunduk hatinya. Subhanallah. Bukan hati yang pembangkang, ya, hati yang selalu merontak, tidak, akan tetapi tunduk, ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah.
Belumkah datang waktunya, belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman agar kemudian hati-hati mereka itu tunduk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan inilah sekali lagi jenis hati yang paling bagus, jenis hati yang akan memberikan kemanfaatan seorang hamba dalam kehidupan dunia dan terlebih lagi dalam kehidupan akhiratnya kelak. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menganugerahkan kepada kita jenis hati yang pertama ini, al-qalbu as-salim, hati yang bersih, hati yang suci dan selamat. Inilah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kita sebutkan nanti kaidah-kaidah untuk bisa memperoleh hati-hati yang bersih ini, jiwa-jiwa yang bersih ini dalam rangka menuju dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari jenis hati tersebut, al-qalbul mayyit, hati yang mati. Hati yang mati, na'udzubillah, huwallazi la hayata bihi fahuwa la ya'rifu rabbahu wa la maulahu wa khaliqahu wa razikahu. Hati yang mati, yaitu hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya, hati yang tidak mengenal Robnya Allah Subhanahu wa taala, hati yang tidak mengenal penciptanya dan yang memberikan rezeki kepadanya, ya. Dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala penciptanya, pemberi rezekinya, tidak pula menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Hati yang jenis ini nih, qalbul mayyit, hati yang mati, ya, dia tidak cinta terhadap apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak benci terhadap apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa berjalan di atas syahwatnya, berjalan di atas kemauannya. Na'udzubillah. Ya, ini yang bahaya. Ini merupakan jenis hati yang kita senantiasa berlindung diri darinya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari jenis hati yang kedua ini, al-qalbul mayyit, ya. Tidak lagi berguna nasihat-nasihat, wujangan-wujangan ketika diberikan kepadanya, ketika diperdengarkan kepadanya ayat-ayat tersebut, hadis-hadis tersebut, nasihat-nasihatnya para ulama, tidak memberikan bekas sedikit pun kepada orang tersebut. Subhanallah, betul-betul sudah mati, ya, sudah mati. Ya, ini yang sekali lagi kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum adzabun adzim. Allah Subhanahu wa taala telah tutup hati-hati mereka. Allah telah tutup pendengaran dan mata-mata mereka. Subhanallah, telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mereka adalah siksaan yang pedih. Kemudian yang berikutnya, jenis hati yang ketiga, al-qalbul marid, hati yang berpenyakit. Na'udzubillah, ya. Ini jika dibandingkan jenis yang kedua masih mending nih, ya. Jadi urutannya itu al-qalbus salim, hati yang sehat, selamat, bersih. Kemudian al-qalbu al-marid, hati yang berpenyakit, yang akan kita bahas nanti. Kemudian yang paling jeleknya, na'udzubillah, al-qalbul mayyit, hati yang mati, gak pengaruh lagi, tidak memberikan efek apapun dari nasihat-nasihat yang diberikan kepadanya. Nah, yang kedua ini al-qalbul marid, atau yang ketiga, ya. Kalau dari segi urutan ya masih mending nih dibandingkan al-qalbul mayyit, ya. Dua-duanya jelek, tapi ini berbicara mana yang masih mending, maka kita katakan yang kedua ini, al-qalbul marid, hati yang berpenyakit, ya. Ada kehidupan di dalam hatinya, ada kehidupan, akan tetapi di dalam hatinya itu ada dua unsur, ya.
Jika dia diajak ke dalam kebaikan, ikut, ya. Ketika diajak dalam keburukan dan kemaksiatan, dia ikut juga. Itulah hati yang berpenyakit. Ya, itu namanya hati yang berpenyakit. Terkadang dia senantiasa beribadah kepada Allah, akan tetapi di lain waktunya kemudian dia terjatuh dalam kubangan kemaksiatan. Ya. Dan diantara sifat-sifat dari hati yang berpenyakit ini disebutkan oleh para ulama, ya. Yang pertama, maridun, berpenyakit, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 10 disebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan penyakit tersebut, walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, dan akan bagi mereka terdapat siksaan yang pedih terhadap apa-apa yang mereka dustakan. Subhanallah, ya. Kemudian dari sifat hati yang berpenyakit ini, ghafilun, lalai dia, ya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruna furuta. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sabarkan diri kamu, sabarkan jiwa kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang senantiasa berdoa beribadah kepada Rabb-nya di waktu sore, ya, di waktu pagi dan sore harinya. Mereka harapkan dari apa yang mereka lakukan tersebut wajah Allah, ya. Dan jangan sekali-kali kalian tertipu dengan perhiasan dunia ini, dan jangan pula kalian taat tunduk terhadap orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda hati yang berpenyakit itu adalah lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat dari hati yang berpenyakit tersebut, ghalidh, keras, ya, keras. Itulah sifat dan ciri dari hati yang berpenyakit, keras hatinya, ya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 159. Kata Allah Subhanahu wa taala, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik. Sesungguhnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka engkau pun bisa berlemah lembut dengan mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya, ya, hati kamu itu keras, ya, engkau kaku dan kasar, maka sungguh orang-orang yang berada di sekitaran kamu itu akan pergi meninggalkanmu. Subhanallah. Ini sekali lagi tanda dari hati yang berpenyakit. Kemudian apa lagi? Murtabun, ragu, ya, terdapat keraguan di dalam hatinya. Kemudian apa lagi? Fihi nifaqun, ya, di dalam hatinya terdapat kemunafikan. Naudzubillah. Itu disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 49. Nah, jamaah sekalian, sekali lagi dengan mengetahui 3 pembagian hati ini, ya, bisa menjadi pegangan kita untuk bisa mengukur diri kita. Itu termasuk dari hati yang bagaimana. Kalau kita termasuk dari hati yang berpenyakit, apalagi mayit, naudzubillah, hati yang sudah mati, maka segera kita sadar dari kelalaian kita selama ini. Kita berupaya untuk kembali menghidupkannya, kembali membersihkannya dengan cara apa? Salah satunya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.